Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 6 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini ditutup mengalami koreksi ya teman-teman, menuju ke area 7020. Kembali lagi akan ngetes area 7000 dan posisinya masih sideways aja. Kalau 7000 besok jebol ada potensi ngetes 6950. Jadi kita akan pantau IHSG belum ada pergerakan yang signifikan. Walaupun memang saham-saham banking atau saham-saham blue chip bergerak cukup signifikan. Jadi IHSG kita lihat, tapi kita patokan utamanya tetap ke support resisten daripada saham-saham yang ada. Kalau kita lihat data di rti.co.id, bisa kita lihat memang hari ini cenderung mengalami pelemahan terus hingga closingnya di 7020 minus 0,855%. Hari ini transaksi 17,3 triliun dan hari ini asing kembali net sell. Total net sell 1,2 triliun walaupun setengahnya di pasar negosiasi, dan yang di pasar reguler ada 576,73 miliar. Kita akan langsung saja bahas beberapa saham yang menarik. Yang pertama adalah PNLF. PNLF pada perdagangan hari ini ditutup melemah tipis ke area 468. Sebelumnya kita analisa bikin cup and handle, tapi sayangnya setelah tutup gap di area 544 kemudian koreksi kembali ke area support kuatnya di 488 sampai 428. Kalau besok retest ke area 428 menjadi kesempatan untuk buy on weakness, ataupun kalau ternyata besok kembali naik ke atas dan breakout dari 556, maka ini akan mengkonfirmasi sebuah pola yaitu double bottom. Ini adalah bottom yang pertama dan yang di sebelah kanan ini adalah bottom yang kedua. Jadi ada potensi untuk lanjut naik, bahkan bisa ke area 600-an kembali harusnya. Dan untuk area supportnya besok turun ke 448 bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Bahkan kalau ke 428 boleh dicicil-cicil ya teman-teman. Kalau mau buy on breakout tunggu konfirmasi double bottom di 556 juga tidak ada masalah. Karena kalau bisa breakout dari area 430, biar angkanya bulat aja, sampai 556, artinya ada sekitar 126 poin ke atas dan bisa naik sampai kisaran 670-an harusnya. Silahkan dipantau baik support dan resistennya. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah saudaranya PNLF, yaitu PNIN. Saham PNIN hari ini koreksi tipis dengan volume yang kecil juga ke area 1490. Bisa kita lihat area support daripada PNIN cukup lebar. Kita tandain dari area 1490 sampai kurang lebih area 1360. Dan bisa kita lihat polanya hampir sama ya teman-teman, double bottom, walaupun mungkin bottom yang satu ini tidak nyentuh sampai ke area 1360, sudah langsung rebound. Tapi kalau bisa breakout dari 1700, artinya ada potensi untuk lanjut mengalami kenaikan ke area yang jauh lebih tinggi. Polanya sama, double bottom, dan kalau bisa breakout, artinya ada potensi lanjut sampai 2060.
bahkan kembali ngetes area 2200-an jika lanjut naik ke atas. Bisa kita lihat bahwa volume hari ini juga cenderung kecil. Kalau misalnya turun ke 1360, bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Batasnya di 1360 ya teman-teman. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah BP. BP bergerak cantik sekali, sudah berhasil breakout dari 182. Artinya analisa yang kita lakukan kemarin cukup valid, yaitu inverted head and shoulders. Dan sebelum kita akan tarik garis untuk mengukur target invertednya, hari ini closingnya tuh di area 182 dengan high di 188. Target kenaikan double bottom dengan neckline 159 itu ke 190 ya, kita anggap cincai lah ya, karena memang sudah kena area resisten juga, dimana targetnya tuh ke 190. Dan untuk target daripada inverted head and shoulders ini ada potensi untuk bisa naik, harusnya lumayan ya naiknya. Kita letakkan, dia nggak sampai 190, breakoutnya tuh di sini. Ya kurang lebih lah ya. Kurang lebih harusnya bisa lanjut naik 236. Kembali lagi ke area resisten di mana saham BP sempat naik kencang ya, sebelum akhirnya koreksi lumayan dalam. Area support terdekat, teman-teman bisa gunakan area 182 sampai kisaran 178. Support satunya 182, 178, dan untuk area support 2-nya ada di 173, 169. Dan teman-teman ketika perhatikan, bisa aja ini jadi inverted head and shoulders lanjutan. Ketika ternyata saham BP koreksi sampai kisaran 169. Ataupun kalau besok langsung lanjut breakout ke 190, artinya rounding bottom, yang artinya bisa naik jauh lebih tinggi kembali, melewati 237 sebagai area target terdekat daripada saham BP. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah Sliss. Sliss pada perdagangan hari ini ditutup menguat 13,45%. Salah satu saham yang pergerakannya cukup baik setelah turun cukup dalam. Bisa kita lihat Sliss dari harga 490 turun sebesar 56,7%. Sekarang sudah mulai rebound lagi dan reboundnya cukup baik. Karena teman-teman bisa lihat mulai diisi lagi dengan volume. Posisi sekarang breakout double bottom dengan neckline di 525 dan target ke 290. Tentu kalau bisa naik kembali ke area resisten-resisten yang ada di atas menjadi kesempatan yang baik untuk bisa trading saham Sliss. Support terdekat, teman-teman bisa gunakan area 252, teman-teman boleh spare sampai 240. Support 1 di 252 sampai 240. Ataupun teman-teman bisa gunakan support daripada double bottom yang ada di bawah. Berada di kisaran area 216 sampai area 212. Jadi kita tandain kedua area support yang ada, kita gunakan area low-nya di 212. Kalau dari volume harusnya cukup menarik. Turunnya low volume, sempat ada spike sekali. Kelihatan ngetes apakah masih ada buangan, ternyata pada tanggal 23, 24, 25, dan 26 atau 28 tidak ada buangan kembali dan tidak bikin lower low di bawah 212. Akhirnya dikasih doji atau hammer dan ngeng ke atas.
Jadi kalau koreksi silahkan dipantau untuk buy on weakness. Saham kelima yang akan kita bahas adalah MDKA. MDKA sudah berhasil kembali mantul setelah nutup gap ya teman-teman. Di sini ada gap di 4020 sampai 3999. Dan bisa kita lihat bahwa setelah nutup gap naik kencang sekali, naik 1%, lalu hari ini naik 5,3%, artinya sudah naik lebih dari 6% dalam 2 hari terakhir. Resisten terdekat ada di area 4610, atau kita bisa gunakan area 4540 karena ada false break ke high-nya di 4610. Kita akan coba hapus dulu, kita tandain area resisten di sini. Di 4550, 4540 nggak ada masalah, selisih sedikit. Dan kalau kita lihat, bisa saja ini menjadi cup and handle pattern. Setelah bikin double bottom, dia false break. Malah ini bisa jadi cup and handle ketika MDKA bisa lanjut breakout dari 4540 dan closing di atas area resisten. Bisa kita lihat juga bahwa 3 hari terakhir volumenya besar-besar. Artinya volume yang cukup valid untuk mendukung penurunan kenaikan daripada MDKA. Teman-teman yang mau buy on weakness, silahkan pantau area support terdekatnya. Bisa gunakan area 4330 sampai area kurang lebih 4280. 4330 sampai 4280, ataupun jika MDKA tutup gap di sini, high-nya 4180 dan low-nya di 4210, artinya ada selisih 30 poin. Kalau misal MDKA tutup gap di sini, bisa menjadi area support untuk kita bisa buy on weakness. Jadi silahkan dipantau 2 area support yang ada. Jelas MDKA potensinya akan ke atas. Jangan sampai ada peluang-peluang yang tidak terpantau oleh kita. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah HMSP. Salah satu saham dari sektor rokok ya teman-teman. Saham ini bikin double bottom, breakout 945, menyelesaikan target ke 990. Dan yang menarik adalah setelah menyelesaikan target sempat koreksi ke 960. Memang di 960 ada kurang lebih area support dan sekarang sudah kembali naik 2,59%. Dan yang menarik adalah teman-teman, kalau misalnya bisa breakout area 1000, maka jadi cup and handle. Kita lihat di time frame yang lebih kecil. Nah, di sini harusnya lebih kelihatan ya. Kelihatan dengan jelas, harusnya ini adalah cup and handle. Cupnya ada di sini, kurang lebih di area 1000 dengan low-nya tuh di area 905 dan ini adalah handle-nya. Bisa kita lihat memang 960 ada area support yang membuat saham ini berhasil ditahan atau tertahan. Dan ada potensi untuk naik lumayan bagi HMSP. Bahkan breakout dari resistennya di 1060. Menuju ke kisaran ya, kembali lagi ngetes area resisten di 1090. Jadi untuk teman-teman yang buy on weakness, 960 harusnya menjadi area support yang cukup kuat. Ataupun kalau ternyata gagal breakout di 1000 dan koreksi kembali, 945 sampai 940 adalah area support dan neckline daripada double bottom.
Untuk yang mau buy on breakout, silahkan buy ketika HMSP bisa breakout dari 1000. Targetnya ke 1090. Dan kalau misalnya HMSP bisa breakout dari 1060, sebenarnya ini jadi double bottom versi besar ya teman-teman. Artinya HMSP sampai akhir tahun atau bahkan awal tahun depan potensinya cukup baik. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham. Yang pertama PNLF, yang kedua PNIN, BP, SLIS, MDKA, dan HMSP. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silakan teman-teman cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddermawan. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.